Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat Allah kita diberi kesehatan nikmat jasmani maupun rohani, dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Ibu Winda MAG. Perkenalkan, saya Indah Rifin dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menuntaskan tugas UAS saya dari Bu dosen Winda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Asia Tengah. Islam telah memasuki Asia Tengah pada Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Pada masa ini, Islam menyebar luas di berbagai negara, salah satunya negara Georgia pada tahun 638 sampai 644 Masehi. Proses ini merupakan proses yang panjang yang kaya akan dan letak geografis yang strategis. Proses ini bukan proses yang instan, melainkan hasil dari interaksi yang kompleks dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi dari faktor keempat tadi itu, maka Islam mulai menyebar luas di Asia Tengah. Terus Islam di Indonesia. Islam telah masuk di Indonesia itu melalui tiga fase. Yang pertama itu perdagangan, yang kedua pelayaran, dan yang ketiga pernikahan. Jadi dari fase ini ada para orang-orang Muslim dari Gujarat, dari Arab, dari India, dan dari Timur ini datang ke Indonesia. Mereka itu merupakan pedagang Muslim. Terus mereka itu berlayar di pelabuhan-pelabuhan Sumatera dan Jawa. Tidak hanya berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam kepada warga-warga tersebut. Mereka itu berdagang sambil cerita Islam itu gimana dan seperti apa. Jadi yang pembelinya tadi itu tuh tertarik dan ikut mereka untuk memeluk Islam. Kemudian udah perdagangan, pelayaran, terus yang terakhir itu pernikahan. Jadi para pedagang Muslim seperti Gujarat, pedagang Arab Saudi dan India ini tadi tuh menikah dengan wanita-wanita yang ada di tempat yang mereka singgahi. Nah, jadi dari ketiga proses tersebut itu Indonesia dari tiga proses tersebut Islam itu mulai menyebar luas di Indonesia. Terus juga pada proses ini kan tadi sudah menyebar tuh. Nah, di pulau-pulau Jawa itu terdapat para ulama yang ikut menyebar luaskan Islam saat itu. Para ulama tersebut disebut juga dengan
wali songo atau 9 wali. Terus yang selanjutnya Islam di masa penjajahan. Nah, Islam di masa penjajahan ini apa ya? Orang Islam di masa penjajahan ini kan orang Indonesia tadi tuh sudah jadi ya sudah memeluk Islam tuh. Nah, terus udah lewat tuh masa tadi kan yang sebelum penjajahan ini. Nah, pada masa penjajahan ini nih terjadinya peperangan antara penjajah dan warga negara Indonesia. Di sini nih tuh warga negara Indonesia itu menjadi warga Indonesia itu bersatu teguh untuk melawan para penjajah dan menjadi garda terdepan untuk melawan para penjajah. Nah, pada masa ini tuh penjajah itu tidak mengganggu gugat tentang Islam. Mereka itu hanya ingin mengambil kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu pada masa ini itu ada beberapa para ulama dan organisasi yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu Ki Haji Ahmad Dahlan dan Buya Hamka, dan organisasinya itu salah satunya organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah. Jadi mereka inilah yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus tetap menyebarkan Islam pada masa ini. Yang selanjutnya itu perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Nah, ini kan udah penjajahan tuh, sekarang pasca kemerdekaan. Jadi pada proses ini Indonesia itu sudah memiliki rata-ratanya sudah menjadi orang Islam. Nah, di sini tuh terjadi juga peperangan kan di Sulawesi peperangan. Nah, pada perkembangan ini tuh sudah terbentuknya organisasi, terus sudah terbentuknya pendidikan, terus sudah terbentuknya terbentuknya sosial dan politik. Nah, pada masa ini tuh adanya peperangan Indonesia yang partai nasionalis ini melawan sekutu dan tentara Jepang atau disebut dengan tentara Nika. Nah, mereka itu melawan Jepang karena Indonesia tadi mau merdeka. Nah, jadi gak jadi merdeka karena ada para tentara ini. Nah, jadi para organisasi tersebut itu melawan para tentara dan para sekutu itu untuk memperebutkan Indonesia. Kan yang tadi kan Islam di masa penjajahan itu para penjajahnya itu tidak mengganggu pendidikan Islam. Nah, yang pasca kemerdekaan itu tuh mereka tuh tidak suka gitu Indonesia ini mau merdeka, jadi mereka itu menjajah Indonesia. Terus yang selanjutnya peradaban Islam di dunia. Jadi keempat, sekarang yang kelima ya, peradaban Islam di Indonesia. Nah, pada proses ini nih Islam itu sudah mulai teralihkan karena Islam pada masa sebelumnya sama masa peradaban ini nih Islam tuh harus kuat gitu di dunia, karena pada peradaban dunia ini nih mencakup globalisasi, di mana globalisasi ini mencakup pada tingkah laku manusia dan teknologi. Nah, jadi dari peradaban dunia ini nih Islam tuh mulai orang tuh kayak
Islam gitu kan. Beda sebelumnya kan, kalau yang sebelumnya itu kan orang kan semangat gitu kan. Nah pada peradaban di dunia ini nih, Islam tuh pada dipandang itu kayak udah best aja gitu, karena orang-orang pada masa ini nih tuh lebih mementingkan ke teknologi. Nah jadi Islam yang ada di Indonesia ini, karena adanya peradaban dunia atau disebut dengan globalisasi ini kan sudah ada teknologi tuh. Jadi orang Indonesia ini mulai menyerap budaya asing kan. Peradaban dunia ini kan, jadi orang dunia luar itu datang ke Indonesia gitu kan, memperkenalkan teknologi dan menyebarkan apa ya, kayak apa ya bilangnya itu, pokoknya kayak mengalihkan pemikiran orang Indonesia ini tentang Islam. Jadi mereka itu memasukkan budaya mereka dari globalisasi ini kan. Peradaban dunia ini membicarakan tentang teknologi. Nah jadi dalam hal ini itu orang Indonesia itu mengalihkan agama Islam, tapi lebih mementingkan teknologi dan mulai perlahan menyerap kebudayaan orang luar negeri atau orang asing yang sangat jauh dari budaya Indonesia dan kebudayaan Islam. Jadi pada masa ini tuh adalah kita sebagai orang Indonesia itu menjadi benteng agar agama Islam kita itu tetap menjadi agama yang satu, supaya budaya asing itu tidak menjadi budaya yang ada di Indonesia. Jadi di sini tuh orang-orangnya itu kalau perang itu kan, kita tuh jadi bentengnya. Jadi di masa ini tuh pokoknya Islam tuh mulai teralihkan. Nah yang terakhir itu Islam Islam di masa kontemporer. Nah di masa kontemporer ini tidak jauh dengan pada masa peradaban dunia. Jadi pada masa ini tuh kontemporer itu lebih terarahkan menjadi tradisi dan adanya gerakan Islam di Indonesia. Jadi pada masa ini tuh pada masa ini tuh orang itu lebih bisa memilih dan membedakan gitu, yang mana tradisi, yang mana kebudayaan, yang mana teknologi, dan yang mana agama. Nah jadi kan pertama yang sebelumnya kan sudah ada peradaban di dunia itu kan membicarakan tentang teknologi. Nah yang terakhir itu tuh lebih berkembang lagi gitu kan, tetap ada Islam gitu kan, tapi di sini tuh orang tuh sudah bisa membedakan gitu. Nah jadi di antara perbedaan ini tuh para anak muda itu berinisiatif untuk membentuk gerakan-gerakan. Nah, gerakan ini tuh untuk mempertahankan Islam juga. Nah salah satunya itu gerakan jamaah Quran, terus gerakan pemuda Islam. Pokoknya ini tuh lebih dituntunkan kepada anak muda itu membentuk suatu organisasi untuk mempertahankan agama Islam gitu, agama Islam. Jadi intinya itu pada masa ini tuh orang itu sudah bisa memilih, membedakan. Nah jadi udah bisa membedakan itu. Nah makanya terbentuknya gerakan-gerakan Islam untuk mempertahankan Islam di Indonesia dari sebelumnya yang masyarakat itu sudah mulai teralihkan. Nah jadi pada masa ini tuh para
Mura itu berinisiatif untuk membentuk gerakan-gerakan Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ya maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.